Teman-teman, perhatikan ketiga gambar tersebut. Gambar tersebut menunjukkan kegiatan kerja bakti membersihkan sungai, gotong royong membangun rumah, dan mengumpulkan bantuan untuk korban bencana alam. Pernahkah kamu melihat kegiatan tersebut? Dan tahukah kamu mengapa masyarakat mau melakukan kegiatan tersebut? Masyarakat melakukan berbagai kegiatan tersebut, salah satunya untuk menumbuhkan sikap sukarela, tolong-menolong, kebersamaan, dan kekeluargaan antar sesama warga masyarakat. Masyarakat Indonesia terkenal dengan budaya gotong royong dan tepo seliro yang merupakan penerapan nilai-nilai saling membantu, peduli, dan saling menghormati sesama anggota masyarakat. Penerapan nilai tersebut tampak nyata dalam kegiatan kehidupan masyarakat sehari-hari. Nilai ini telah lama diturunkan oleh nenek moyang bangsa Indonesia dan mendarah daging dalam kehidupan masyarakat. Lalu, mengapa pewarisan nilai-nilai tersebut bisa terjadi? Untuk mengetahuinya, marilah kita lanjutkan pembelajaran kita. Pengaruh letak geografis Indonesia terhadap kehidupan sosial budaya masyarakat. Secara geografis, Indonesia diapit oleh 2 samudra dan 2 benua. Di sebelah barat laut, Indonesia berbatasan dengan benua Asia. Di sebelah tenggara, Indonesia berbatasan dengan benua Australia. Di sebelah barat daya, wilayah Indonesia berbatasan dengan Samudra Hindia, dan di sebelah timur laut berbatasan dengan Samudra Pasifik. Batas-batas geografis ini memberi sebuah pengaruh bagi Indonesia sebagai sebuah negara dengan kebudayaan yang beragam. Bangsa Indonesia menjadi bangsa yang terbuka untuk berinteraksi dan bekerja sama dengan bangsa lain yang ada di sekitarnya. Bangsa Indonesia menyadari pentingnya kerjasama, saling membantu, dan peduli terhadap kehidupan masyarakat dan negara di sekitarnya. Bangsa Indonesia juga menyadari bahwa negara-negara yang berada di sekitarnya akan menjadi kekuatan tersendiri yang dapat mendukung perkembangan dan pertumbuhan bangsa Indonesia sebagai sebuah negara. Wilayah Indonesia terdiri atas ribuan pulau yang dipisahkan oleh selat dan laut, merupakan satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Kondisi tersebut melahirkan keanekaragaman bahasa, suku, agama, dan kebudayaan daerah. Kebudayaan daerah merupakan kebudayaan yang tumbuh dan berkembang di daerah-daerah di seluruh wilayah Indonesia dan mempunyai ciri khas daerah tersebut. Kebudayaan daerah merupakan akar dari kebudayaan nasional. Keragaman tersebut menjadi kekhasan dan daya tarik tersendiri bagi pihak-pihak luar serta memperkaya kebudayaan nasional. Berbagai bentuk budaya seperti pakaian tradisional, rumah adat, kesenian tradisional, dan makanan khas menjadi bukti adanya keragaman budaya Indonesia. Keanekaragaman ini menjadi keunikan yang mengundang bangsa lain untuk berkunjung dan mempelajari budaya Indonesia. Teman-teman, masyarakat Indonesia yang sangat beragam tidak pernah menghalangi mereka untuk tetap bersatu dalam kehidupan masyarakat. Berbagai kegiatan masyarakat dilakukan bersama lintas suku, budaya, dan agama. Masyarakat Indonesia memang masyarakat yang terbuka dan senang membantu. Nah teman-teman, sekarang mari kita lanjutkan materi tentang potensi Indonesia sebagai negara maritim dan agraris. Letak geografis Indonesia sangat menguntungkan karena berada di tengah-tengah jalur perdagangan dunia. Terletak di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, serta benua Asia dan benua Australia. Sejak dahulu kala, Indonesia tidak pernah sepi, khususnya oleh kapal-kapal yang membawa komoditas perdagangan dari satu negara ke negara lain.
Tidak hanya itu, sumber daya yang tersimpan di dalam Laut Indonesia ternyata amat sangat potensial. Berdasarkan data Food and Agriculture Organization atau FAO pada tahun 2015 menyebutkan bahwa Indonesia merupakan penghasil terbesar di dunia untuk produk rumput laut dan tuna. Indonesia juga menjadi penghasil kepiting dan udang terbesar kedua setelah China. Beragam produk unggulan perikanan tersebut tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Penghasil utama rumput laut berada di wilayah Sulawesi dan Nusa Tenggara. Sementara kawasan penghasil tuna ada di Papua, Maluku, dan Sulawesi Utara. Untuk kepiting tersebar di Jawa, Sumatera, dan Kalimantan. Sedangkan sentra produksi udang berada di wilayah Sumatera dan Jawa Barat. Selain itu, perairan Indonesia menyimpan 70% potensi minyak karena terdapat dari kurang lebih dari 40 cekungan minyak yang berada di wilayah perairan Indonesia. Selain dikenal dengan negara maritim, Indonesia juga negara agraris. Sejak dahulu, Indonesia sudah terkenal sebagai penghasil rempah-rempah dan memiliki tanah yang subur. Kelapa sawit, beras, jagung, cengkeh, tembakau, teh, karet, kopi, dan tebu merupakan beberapa contoh dari sekian banyak hasil pertanian atau perkebunan Indonesia. Peminat produk-produk hasil pertanian Indonesia ternyata banyak dari luar negeri. Banyak produk pertanian yang rutin diekspor dengan nominal yang cukup besar. Biji coklat, tembakau, aneka rempah-rempah seperti lada hitam, lada putih, kayu manis, biji pala, dan vanili merupakan beberapa contoh hasil pertanian yang terus diekspor. Potensi maritim dan agraris yang ada di Indonesia semua berguna bagi kemakmuran dan kesejahteraan bagi bangsa Indonesia. Sebagai negara kepulauan, sistem komunikasi dan transportasi menjadi faktor penting dalam kehidupan berbangsa dan meningkatkan perekonomian. Saat ini, jaringan komunikasi telah dibangun sedemikian rupa sehingga dapat menjangkau wilayah-wilayah terpencil di Indonesia. Jaringan komunikasi ini akan memudahkan berbagai transaksi ekonomi, menyangkut permintaan dan penyediaan barang ekonomis antar daerah dan antar pulau. Jaringan komunikasi juga membantu terbentuknya kesatuan bangsa karena memudahkan hubungan antar suku yang berada di tempat yang terpisah. Sistem komunikasi dan sistem transportasi merupakan salah satu mata rantai yang tidak terpisahkan dalam kegiatan ekonomi. Pemenuhan kebutuhan barang didistribusikan melalui jaringan transportasi. Sebagai negara kepulauan, saat ini pemerintah membangun sistem transportasi udara yang lebih baik untuk mempermudah dan mempercepat perpindahan manusia dan barang. Pemerintah juga membangun sistem transportasi darat yang semakin baik dengan menyediakan berbagai pilihan angkutan seperti kereta api dan bus. Transportasi laut pun juga menjadi salah satu sistem transportasi yang memudahkan distribusi barang dan perpindahan penduduk antar pulau. Nah, bagaimana teman-teman? Hebat kan negara Indonesia? Semua yang diperlukan oleh warganya tersedia. Namun perlu kita sadari pentingnya persatuan dan kesatuan dalam mengelola kekayaan alam Indonesia agar memberikan manfaat kepada seluruh warga negara. Untuk itu, diperlukan pemahaman yang baik tentang wawasan Nusantara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Apa itu wawasan Nusantara? Untuk mengetahuinya, mari kita lanjutkan pembelajaran kita. Wawasan Nusantara. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI terbentang luas dari Sabang sampai Merauke.
NKRI terdiri atas jajaran pulau yang dikelilingi oleh laut besar dan kecil. Wilayah Indonesia merupakan paduan tunggal antara darat, laut, dan udara beserta keseluruhan kekayaan alamnya. Keadaan ini disampaikan oleh bangsa Indonesia kepada forum internasional dalam bentuk deklarasi Juanda pada tanggal 13 Desember tahun 1957. Deklarasi Juanda berisi penegasan bahwa seluruh kepulauan, perairan, dan udara di atasnya yang mengelilingi dan berada di antara pulau-pulau Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah yang tidak dapat dipisah-pisahkan dan merupakan negara Nusantara. Pemahaman tentang keberadaan Nusantara beserta dengan segala isinya dianggap penting oleh negara untuk menjaga kesatuan bangsa. Oleh karenanya, ketetapan MPR tahun 1993 dan 1998 tentang garis-garis besar haluan negara atau GBHN, konsep cara pandang nasional yang dikenal dengan wawasan Nusantara. Wawasan Nusantara atau Wasantara merupakan wawasan nasional yang bersumber pada Pancasila dan berdasar Undang-Undang Dasar tahun 1945. Wawasan Nusantara adalah cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya dengan mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara untuk mencapai tujuan nasional. Wawasan Nusantara ini dapat menumbuhkan dan mempererat rasa persatuan, kesatuan, dan senasib sepenanggungan kepada seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara ini mengutamakan kesatuan wilayah yang menghargai kebinekaan atau keberagaman untuk mencapai tujuan nasional. Dalam pembangunan nasional, wawasan Nusantara mencakup perwujudan Kepulauan Nusantara sebagai satu kesatuan politik, sosial dan budaya, ekonomi, serta pertahanan dan keamanan. Dalam kesatuan ekonomi, wawasan Nusantara mencakup hal-hal berikut. Pertama, semua kekayaan yang terdapat di wilayah Nusantara merupakan modal dan milik bangsa bersama. Kebutuhan untuk keperluan hidup sehari-hari harus tersedia merata di seluruh wilayah tanah air. Kedua, tingkat perkembangan ekonomi haruslah seimbang untuk seluruh wilayah di Indonesia tanpa meninggalkan ciri khas yang dimiliki oleh setiap daerah dalam upaya mengembangkan kehidupan ekonominya. Yang ketiga, kehidupan perekonomian di seluruh wilayah Nusantara merupakan satu kesatuan ekonomi yang diselenggarakan sebagai usaha bersama atas asas kekeluargaan dan ditunjukkan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.